Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Sore itu, langit di atas kota tampak kelabu. Udara dingin mulai terasa menggigit, menandakan bahwa hujan mungkin akan segera turun. Suara gemuruh petir beberapa kali terdengar di kejauhan, seperti peringatan bagi siapa saja yang masih berada di luar untuk segera pulang atau mencari tempat berteduh. Waktu sudah mendekati azan maghrib, dan suasana di jalanan mulai sepi. Benar saja, sebelum azan berkumandang, rintik gerimis mulai turun perlahan, membasahi aspal yang dingin. Seorang pemuda bernama Johan yang baru saja pulang dari tempat kerjanya melintasi jalanan di sekitar alun-alun kota. Ia terlihat terburu-buru mengendarai motornya, berharap segera tiba di rumahnya yang berada di wilayah kabupaten. Ketika ia merasakan tetes-tetes hujan mulai menyentuh tangannya, ia memutuskan untuk menepi dan mengenakan jas hujan yang dibawanya. Ia berhenti di depan sebuah bangunan tua, bekas gedung sekretariat daerah yang sudah lama tak difungsikan. Setelah memastikan jas hujannya terpasang rapi, ia kembali menaiki motor, bersiap melanjutkan perjalanannya. Namun, di kejauhan, ia melihat seseorang. Seorang gadis tampak sedang berusaha keras menghidupkan mesin motornya yang mogok. Melihat gadis itu kesulitan, pemuda tersebut merasa iba dan memutuskan untuk mendekat. Ia mengamati gadis itu yang terlihat seperti salah satu pegawai dari pusat perbelanjaan di sekitar alun-alun, berdasarkan seragam yang dikenakannya. Dengan jas hujan yang melindunginya dari hujan rintik, pemuda itu bertanya dalam hati tentang apa yang bisa ia lakukan untuk membantu. Ia pun membantu menuntun motor gadis tersebut ke sebuah bengkel kecil yang tidak terlalu jauh dari lokasi mereka. Gadis itu mengikuti di belakang sambil membawa jas hujan yang baru saja ia kenakan. Sepanjang perjalanan menuju bengkel, pemuda itu terus memikirkan apakah gadis itu akan baik-baik saja jika dibiarkan sendiri di tengah hujan seperti ini. Setibanya di bengkel, motor gadis itu mulai diperiksa. Pemuda itu tidak langsung pergi, melainkan memutuskan untuk menemani gadis itu. Mereka duduk bersama di bangku panjang yang tersedia di depan bengkel. Waktu berlalu, dan suasana di antara mereka perlahan mencair. Meski gadis itu terkesan pendiam, pemuda tersebut mencoba memulai percakapan. Ketika ia mendengar gadis itu menyebutkan namanya, Nur, ia merasakan sesuatu yang aneh. Suara gadis itu terdengar begitu lembut, namun ada nuansa misterius yang sulit dijelaskan. Tangannya, ketika bersentuhan dengan tangan Nur, terasa sangat dingin, seperti kapas basah yang hampir beku. Setelah motor gadis itu selesai diperbaiki, ia pun berpamitan. Pemuda itu berniat mengikuti gadis tersebut untuk memastikan perjalanan pulangnya lancar. Namun, tanpa diduga, gadis itu melaju dengan cepat, hingga pemuda itu kehilangan jejaknya di tengah jalan. Dalam perjalanan pulang, ia masih memikirkan gadis itu. Wajah ayunya, tatapan matanya yang lebar, dan senyum kecil yang sempat ia lihat terus terbayang di benaknya. Namun, yang paling mengusik pikirannya adalah aroma melati yang anehnya masih menempel di tangannya, meskipun hujan sudah mengguyurnya. Keesokan harinya, pemuda itu kembali melewati alun-alun kota, berharap bisa bertemu lagi dengan Nur. Ia memperlambat laju motornya, memerhatikan sekeliling dengan cermat. Namun, hingga ia melewati pertigaan tempat ia pertama kali bertemu gadis itu, ia tidak menemukan tanda-tanda keberadaannya. Dengan rasa penasaran yang masih menghantui, ia mencoba mencari bengkel tempat ia mengantar motor Nur. Namun, yang ia temukan hanyalah sebuah bangunan tua dengan pintu tertutup papan kayu lapuk. Anehnya, di dekat bengkel itu kini ada sebuah pohon besar yang sepertinya tidak pernah ia lihat sebelumnya. Selama beberapa hari terakhir, ia selalu melewati jalanan yang sama dengan harapan yang sama, berharap dapat kembali bertemu dengan Nur. Pada hari itu, hujan turun dengan begitu lebat sejak pagi. Air yang terus mengguyur tanpa henti menyebabkan banjir di beberapa daerah. Orang-orang terlihat sudah mengenakan jas hujan bahkan sejak keluar dari rumah masing-masing. Beruntung bagi Johan, hari itu adalah hari liburnya. Ia merasa bersyukur tidak harus terjebak dalam aktivitas kerja yang pastinya akan terasa sangat merepotkan dan tidak nyaman jika dikerjakan di tengah hujan seperti itu. Sepanjang hari, ia hanya menghabiskan waktu di dalam kamarnya. Ruangan itu terasa gelap karena lampu tidak dinyalakan,
sementara langit di luar mendung pekat, tak banyak cahaya yang masuk ke dalam kamar. Johan berbaring terlentang di atas tempat tidurnya, matanya terbuka sayup-sayup. Suara hujan dari luar masih terdengar jelas, membuatnya menggerutu dalam hati. Ia merasa kecewa karena hari libur yang seharusnya bisa diisi dengan berjalan-jalan justru terhenti oleh hujan deras yang tak kunjung reda. Setelah beberapa saat, Johan akhirnya bangkit dari tempat tidur dan berjalan mendekati jendela kamar yang menghadap ke halaman rumah. Ia ingin memastikan apakah hujan sudah mulai mereda. Setelah memperhatikan sejenak, ia menyadari bahwa hujan kini hanya berupa gerimis tipis. Perasaan tergoda untuk keluar rumah pun muncul. Ia merasa sudah cukup lama menahan diri dan hari itu adalah waktu yang tepat untuk pergi ke tempat yang sudah lama ia rencanakan. Johan bersiap-siap. Penampilannya terlihat rapi, seperti seseorang yang hendak berkencan. Namun, kesan itu sedikit berkurang karena ia harus mengenakan jas hujan selama perjalanan. Di tengah jalanan yang masih basah, Johan mengendarai motornya menuju pusat kota. Selama perjalanan, pikirannya dipenuhi oleh berbagai pertanyaan. Ia bertanya-tanya apakah hari itu ia akan berhasil menemukan Nur, gadis yang terus memenuhi benaknya. Rasa penasaran itu semakin kuat setelah beberapa hari tanpa kabar. Ia mengingat penampilan Nur yang mirip dengan seorang sales di sebuah pusat perbelanjaan dekat alun-alun. Ia pun merasa yakin gadis itu bekerja di sana, dan itu menjadi tujuannya hari itu. Setibanya di pusat perbelanjaan, Johan langsung menuju ke sebuah stand yang menjual aksesori. Ia memperhatikan bahwa penjaga di sana mengenakan seragam yang sama seperti yang pernah dilihatnya pada Nur. Namun, setelah mencari-cari, ia tak menemukan gadis itu. Penjaga stand menyambut Johan dengan ramah dan mempersilakannya untuk melihat-lihat barang dagangan. Johan kemudian memberanikan diri bertanya tentang Nur. Awalnya, ia merasa ragu, tetapi rasa penasaran mengalahkan kegugupannya. Penjaga itu tampak terkejut mendengar nama yang disebut Johan, dan mulai bertanya-tanya alasan Johan mencari Nur. Johan menjelaskan bahwa ia hanya pernah bertemu Nur sebelumnya dan mengira gadis itu bekerja di sana. Sayangnya, penjaga tersebut mengaku tidak mengenal siapapun bernama Nur. Hal itu membuat Johan merasa kecewa. Ia segera berpamitan dan meninggalkan tempat itu. Setelah keluar dari bangunan, Johan membeli minuman dingin untuk menghilangkan rasa kecewanya. Ia duduk dimperan sambil menikmati minuman tersebut, sesekali memandangi jalanan yang masih ramai oleh orang-orang yang berlarian menghindari hujan. Ketika minumannya habis, dan ia bersiap untuk pergi, pandangannya tiba-tiba terpaku pada sosok seseorang. Tak jauh dari tempat ia berdiri, seorang gadis terlihat berdiri sambil memegang payung kecil. Gadis itu mengenakan baju putih dan rok panjang berwarna hitam. Rambutnya lurus terurai hingga hampir sepinggang. Dengan tangan kirinya, ia berusaha menarik roknya agar tidak terkena cipratan air dari kendaraan yang lewat. Johan terus memperhatikannya, semakin yakin bahwa ia mengenal gadis itu. Ketika gadis tersebut menoleh, hatinya berdegup kencang. Tidak ada lagi keraguan, dialah gadis yang selama ini ia cari. Dengan langkah tergesa, Johan mendekat ke arah gadis itu. Ia berpura-pura tidak sengaja menyenggol bahunya, lalu segera meminta maaf. Pada saat itulah, keduanya saling mengenali satu sama lain. Gadis itu menunjukkan ekspresi yang hampir menyerupai tawa, sambil menutup mulutnya dengan tangan, seolah mencoba menahan suara geli yang spontan keluar. Johan hanya tersenyum kecil, tidak terlalu memikirkan maksud di balik tawa tersebut. Rasa senangnya mengalahkan semua keanehan di sekitarnya, termasuk aroma melati yang samar-samar memenuhi udara, dan tatapan beberapa orang yang memperhatikan tingkah mereka. Johan bertanya-tanya apa yang dilakukan gadis itu sendirian di sana. Ia merasa ini adalah momen yang tepat untuk mengenal Nur lebih jauh. Gadis itu menjawab bahwa ia sedang menunggu jemputan. Mendengar jawaban itu, Johan merasa ragu dan sedikit penasaran, tetapi ia mencoba menahan diri untuk tidak terlalu mendesak. Ia menawarkan diri untuk mengantarkan Nur pulang, mengingat hari sudah menjelang malam, dan hujan masih tersisa dalam bentuk gerimis yang ringan. Tawaran tersebut disambut baik oleh Nur, tetapi ia meminta Johan mengambil motornya terlebih dahulu, sementara ia tetap menunggu di tempat itu. Dengan perasaan penuh semangat, Johan segera menuju tempat parkir.
Ia mengambil motornya dan melihat Nur masih berdiri di tempat yang sama. Gadis itu tampak memegang payung kecil, namun kini posisi tubuhnya terlihat sedikit membungkuk. Payung yang dipegangnya lebih menyerupai tongkat karena gadis itu bertumpu pada gagangnya. Johan tidak memperhatikan perubahan tersebut, pikirannya sepenuhnya dipenuhi rasa bahagia karena akhirnya bisa mengantarkan Nur pulang. Johan memanggil Nur untuk segera naik ke motornya. Gadis itu membonceng dengan posisi menyamping, karena roknya yang panjang membuatnya tidak nyaman duduk seperti biasa. Dalam perjalanan, Johan merasa sesuatu yang janggal. Tangan Nur yang memegang pinggangnya terasa begitu dingin, seolah tidak terselimuti kehangatan tubuh manusia. Gas motornya pun terasa lebih berat dari biasanya, dan beberapa kali ia terpaksa berhenti untuk memeriksa kondisi mesin yang tiba-tiba menjadi panas. Setiap kali berhenti, Johan mendapati mereka selalu berada di sekitar jembatan atau rel kereta api. Nur sempat menyarankan agar Johan membiarkannya berjalan kaki karena ia mengaku rumahnya sudah dekat. Namun, Johan menolak dengan alasan ia ingin memastikan Nur sampai dengan selamat. Waktu terus berlalu, dan tanpa sadar mereka melewati waktu maghrib. Johan mulai merasa aneh karena rumah Nur tak kunjung terlihat, meskipun gadis itu beberapa kali mengatakan bahwa rumahnya sudah dekat. Ketika mereka sampai di sebuah gang yang ditunjukkan Nur, sebuah insiden kecil hampir terjadi. Sebuah truk besar dari arah belakang membunyikan klakson keras, membuat Johan terkejut hingga hampir kehilangan kendali atas motornya. Beruntung, ia berhasil menepi tepat waktu, menghindari kemungkinan buruk. Setelah memastikan jalanan aman, Johan kembali melanjutkan perjalanan menyusuri gang yang cukup sempit dan gelap. Akhirnya, mereka tiba di sebuah rumah yang berbeda dari rumah-rumah lainnya. Bangunan itu tampak kuno dengan halaman luas yang dikelilingi pagar bata rendah. Di dekat pintu gerbang, ada sebuah gazebo kecil yang terlihat seperti tempat bersantai di masa lampau. Penerangan di sekitar rumah cukup redup, memberikan kesan sunyi dan sedikit mistis. Johan memperhatikan keadaan sekitar dengan penuh rasa ingin tahu. Ia menyadari bahwa tempat itu cukup terpencil dan jauh dari rumah-rumah lainnya. Nur memberitahu bahwa ini adalah rumah kakeknya, dan ia tinggal di sana bersama seorang pembantu. Orang tuanya, kata Nur, tinggal di Jakarta bersama adiknya. Johan sempat merasa aneh mendengar Nur mengatakan bahwa ia tidak memiliki ponsel. Namun, ia memilih untuk tidak mempersoalkan hal itu lebih jauh. Sebelum berpamitan, Nur sempat memberinya kode bahwa jika ingin bertemu lagi, Johan cukup datang ke tempat mereka pertama kali bertemu. Selama beberapa kali pertemuan dengan Nur, Johan mulai merasakan hubungan yang semakin dekat dengan gadis itu. Seperti biasanya, Johan sering menjemput Nur dari suatu tempat tertentu dan mengantarnya pulang ke rumahnya. Sesekali mereka menyempatkan diri untuk makan bersama di tempat yang dipilih oleh Nur sendiri. Johan yang tampaknya telah terlanjur menyayangi Nur, tak pernah menolak permintaan gadis itu, meskipun permintaannya selalu sederhana. Nur tidak pernah meminta sesuatu yang berlebihan, bahkan ia selalu menolak barang-barang pemberian dari Johan. Nur hanya memiliki satu permintaan yang terkesan ganjil, yakni agar Johan tidak mengganggunya di siang hari. Alasannya sederhana, ia mengaku sibuk dengan pekerjaannya. Ketika Johan mencoba menanyakan tentang pekerjaan yang dimaksud, Nur hanya memberikan jawaban samar. Gadis itu mengatakan bahwa ia sering berpindah-pindah tempat kerja, tergantung pada stand-stand kosong yang membutuhkan penjaga. Menurutnya, pekerjaannya tidak benar-benar untuk mencari uang, melainkan hanya sebagai cara untuk mengisi waktu luang. Nur menjelaskan bahwa kebutuhan finansialnya sudah terpenuhi oleh jatah bulanan yang dikirimkan oleh orang tuanya melalui pembantunya di rumah. Johan yang sudah terlanjur jatuh hati pada Nur tidak pernah mempersoalkan privasi gadis itu. Johan sendiri memiliki masa lalu yang membuatnya sangat menghargai batasan privasi seseorang. Trauma akibat hubungan sebelumnya membuatnya belajar untuk bersabar dan tidak terlalu banyak bertanya, meskipun rasa penasaran kerap kali menghantui pikirannya. Hubungan keduanya semakin erat seiring berjalannya waktu. Selama hampir 2 bulan, Johan sering berkunjung ke rumah Nur. Bahkan, tanpa disadarinya, kunjungannya ke rumah itu sudah menjadi rutinitas. Hal ini justru lebih disadari oleh orang tua Johan. Mereka memperhatikan bahwa hampir setiap hari Kamis, putra mereka selalu berpamitan setelah waktu asar dan baru kembali ke rumah pada tengah malam.
Ketika ditanya, Johan hanya memberikan jawaban sederhana bahwa ia telah menemukan pengganti mantan kekasihnya yang pernah mengkhianatinya. Ia pun menambahkan bahwa kunjungannya hanya untuk bertemu dengan gadis yang kini menjadi pujaan hatinya. Orang tua Johan, yang merasa khawatir, beberapa kali menasihati putra mereka. Mereka mengingatkan bahwa tidak elok bagi seorang pemuda untuk terlalu sering berkunjung ke rumah seorang gadis yang belum terikat dalam hubungan resmi. Kekhawatiran mereka bertambah, mengingat tindakan seperti itu bisa menjadi bahan gunjingan masyarakat sekitar, atau bahkan menimbulkan masalah dengan warga di lingkungan tempat tinggal gadis tersebut. Namun, Johan selalu menenangkan mereka. Ia mengatakan bahwa ia tahu batasannya dan tidak akan melakukan sesuatu yang melampaui norma. Malam itu, orang tua Johan merasa lebih khawatir dari biasanya. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam, namun Johan belum juga pulang. Kekhawatiran mereka semakin bertambah ketika suara gemuruh di langit mulai terdengar, menandakan hujan deras yang segera turun. Sang ibu memutuskan untuk menunggu Johan di teras rumah, meskipun angin malam mulai berhembus dingin. Suaminya, yang merasa kasihan melihat istrinya bertahan di udara yang dingin, berkali-kali menyuruhnya masuk ke dalam rumah. Namun, sang ibu tetap bertahan, meskipun hawa dingin mulai menusuk kulitnya. Sementara itu, Johan sedang berada di jalan, mengantarkan Nur pulang ke rumahnya. Johan mempercepat laju motornya, khawatir hujan akan turun sebelum ia sempat sampai. Ia ingin segera mengantar Nur dengan selamat dan kembali ke rumahnya tanpa terjebak hujan lebat. Dalam perjalanan, Johan baru menyadari bahwa malam itu adalah malam Jumat Kliwon, malam yang sering dianggap keramat. Namun, Johan memilih untuk mengabaikan hal itu. Pikirannya masih dipenuhi dengan kebahagiaan karena ia bersama Nur. Setelah berhasil menyeberangi jalan raya, Johan memasuki gang kecil yang menuju rumah Nur. Ia merasa lega karena sudah hampir sampai di tujuan. Namun, rasa lega itu terusik oleh suara tawa lirih Nur yang terdengar seperti cekikikan. Meski demikian, Johan tidak merasa aneh, karena ia sudah terbiasa dengan suara tawa Nur yang memang khas seperti itu. Tak lama kemudian, lampu-lampu di sekitar gang mendadak padam, membuat suasana menjadi gelap gulita. Johan yang kaget secara refleks menarik gas motornya dengan tiba-tiba. Hal itu hampir membuat Nur terjatuh dari motor, jika saja ia tidak segera memeluk Johan dengan erat. Setelah insiden kecil itu, Nur memperingatkan Johan agar lebih berhati-hati karena jalan menuju rumahnya sedikit rusak. Johan pun menurunkan kecepatan motornya. Dari arah yang berlawanan, Johan melihat sebuah sepeda motor melintas dengan lampu depan yang cukup menyilaukan mata. Saat hampir berpapasan, Johan sempat melihat sekilas wajah pengendaranya. Ia mencoba melemparkan senyuman, tetapi wajah pria parubaya itu justru terlihat ketakutan. Pengendara itu langsung mempercepat laju motornya, seolah ingin segera menjauh dari Johan dan Nur. Johan merasa heran dengan tingkah pria itu, tetapi ia memilih untuk tidak terlalu memikirkannya dan terus melanjutkan perjalanan menuju rumah Nur. Akhirnya, mereka berdua tiba di rumah Nur. Setelah membukakan pintu, Nur meminta Johan untuk membawa motornya masuk ke halaman rumah. Nur mencegahnya langsung pulang dengan alasan bahwa ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Johan menuruti permintaan Nur. Ia memarkirkan motornya di dekat sebuah tempat yang mirip gazebo di halaman rumah tersebut. Sambil menunggu Nur yang masuk ke dalam rumah, Johan mendekati gazebo itu. Ia terduduk di atas sesuatu yang menyerupai amben atau dipan kayu, matanya sesekali melirik ke arah jalan depan rumah. Beberapa kali ia melihat pengendara melintas dengan kecepatan yang tidak wajar. Johan berpikir mungkin karena listrik padam dan jalanan menjadi gelap, orang-orang jadi takut dan terburu-buru. Nur tak kunjung keluar, membuat Johan mulai merasa bosan. Ia pun berjalan-jalan mengitari halaman rumah. Di halaman itu, ia memperhatikan banyak pohon kecil yang tumbuh di sekitarnya. Aromanya terasa tidak asing bagi Johan, sedikit lembab dan membuat suasana di sekitar halaman terasa tenang. Dari arah pintu rumah, Nur akhirnya terlihat berjalan menghampirinya. Johan pun segera kembali ke gazebo, dan sesaat kemudian, Nur bergabung dengannya, membawa sebuah lilin yang sudah menyala. Setelah duduk di samping Johan, Nur akhirnya mulai berbicara. Kata-katanya membuat Johan terkejut. Nur mengungkapkan bahwa besok ia akan menyusul ibunya ke Jakarta.
Jika Johan memang serius ingin bersamanya, Nur akan menyampaikan hal tersebut kepada orang tuanya. Johan terdiam sejenak, tidak tahu harus menjawab apa. Meski begitu, dalam hatinya, ia memang sudah berniat melamar Nur. Maka, setelah mendengar apa yang diungkapkan Nur, Johan dengan gugup mengiyakan. Nur melanjutkan bahwa jika orang tuanya sudah kembali ke rumah, ia berharap Johan bersama keluarganya datang untuk bertemu dengan orang tuanya. Malam itu, Johan merasa sangat bahagia. Nur, yang biasanya lebih pendiam ketika mereka berada di luar, justru malam itu terlihat sangat terbuka. Hati Johan berbunga-bunga mendengar pembicaraan serius ini. Dengan antusias, Johan pun berjanji akan mengajak orang tuanya ke rumah Nur. Nur mengingatkan bahwa mungkin ia akan pulang Kamis depan, dan pada hari Minggu, ia berharap Johan bisa datang bersama keluarganya. Johan masih tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar, namun ia hanya bisa tersenyum. Nur kemudian mengeluarkan sebuah cincin perak dari kantong bajunya dan menyerahkannya kepada Johan. Cincin itu, kata Nur, adalah tanda keseriusan Johan. Namun, Nur mencegah Johan untuk memakainya saat itu. Ia meminta agar cincin itu dipakai nanti, ketika Johan datang bersama keluarganya. Johan menyimpan cincin tersebut di dalam kantong bajunya. Setelah memberikan cincin itu, Nur meminta Johan untuk segera pulang agar tidak membuat ibunya khawatir menunggunya terlalu lama. Setelah berpamitan, Johan pun segera meninggalkan rumah Nur. Saat hampir sampai di jalan raya, mata Johan menangkap cahaya dari rumah-rumah di sekitar kampung yang kembali menyala. Listrik sudah dialirkan kembali, dan lampu jalan pun mulai menerangi suasana malam. Johan mempercepat laju motornya, berharap segera tiba di rumah sebelum hujan yang mulai turun semakin deras. Sesampainya di rumah, samar-samar Johan mendengar suara ibunya yang sedang mengaji membaca surat Yasin. Ia mengira ibunya baru selesai mengikuti tahlilan yang rutin dilakukan setiap malam Jumat. Perlahan, Johan membuka pintu rumah dan memarkirkan motornya. Sebelum sempat mencium tangan ibunya, tiba-tiba sang ibu langsung memeluknya erat. Ibunya mengungkapkan kekhawatirannya karena Johan belum juga pulang. Ayahnya pun menimpali bahwa ibunya telah menunggu hingga selesai membaca surat Yasin sebanyak 20 kali. Johan meminta maaf kepada kedua orang tuanya dan menjelaskan bahwa ia baru saja mengantar Nur pulang dan sempat diajak berbincang sebentar. Karena kedua orang tuanya masih terjaga, Johan memanfaatkan momen itu untuk menyampaikan pembicaraan serius yang baru saja terjadi antara dirinya dan Nur. Mendengar keinginan Johan untuk melamar Nur, kedua orang tuanya terlihat kaget. Mereka masih menyimpan kekecewaan dari hubungan Johan sebelumnya yang telah lama terjalin namun kandas saat keluarganya sudah bersiap melamarnya. Johan belum pernah menjelaskan secara langsung apa yang terjadi antara dirinya dan mantan pacarnya, sehingga acara pertunangan yang telah dipersiapkan terpaksa dibatalkan pada hari itu juga. Rasa malu pada sanak keluarga yang terlanjur datang untuk mengiringi pertunangan tersebut masih membekas dalam benak orang tuanya. Malam itu, Johan kembali memohon agar orang tuanya mau melamar Nur, gadis yang baru saja ia kenal. Meskipun masih ada keraguan, namun tekad Johan yang begitu bulat membuat kedua orang tuanya tak kuasa menolak atau melarang. Johan bahkan menunjukkan cincin perak yang telah diberikan oleh Nur sebagai tanda keseriusan mereka. Kamis sore itu, Johan baru saja pulang dari tempat kerjanya dengan niat mengunjungi rumah Nur. Sesampainya di jalan yang menuju gang rumah Nur, Johan hampir menyeberang ketika tiba-tiba sebuah motor melaju dengan kecepatan tinggi dan kecelakaan pun tak terelakkan. Kejadian itu cukup parah. Namun, keberuntungan masih berpihak padanya. Johan terlempar dari motornya dan terpental hingga ke pinggir jalan. Motornya mengalami kerusakan yang cukup parah, tampaknya tak bisa digunakan lagi. Sementara pengendara motor yang menabraknya tampak mengalami luka yang lebih serius. Keduanya segera dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Johan yang hanya mengalami memar dan lecet di kaki serta tangan, masih bisa diajak berkomunikasi dan memberikan keterangan kepada pihak kepolisian. Sedangkan pengendara motor lainnya berada dalam kondisi kritis di ruang ICU. Orang tua Johan, yang diberitahu mengenai kecelakaan itu, langsung datang ke rumah sakit dengan perasaan cemas. Mereka tak henti-hentinya mengucapkan syukur setelah mengetahui bahwa kondisi Johan tidak terlalu serius. Malam itu, Johan terpaksa harus menginap di rumah sakit dengan ditemani oleh ayahnya.
Kecelakaan tersebut membuat Johan memikirkan rencananya untuk melamar Nur. Ia mulai ragu apakah rencana itu harus dibatalkan. Pikirannya berkecamuk, membuatnya sulit untuk tidur. Entah pukul berapa saat itu, seseorang tiba-tiba masuk ke kamarnya. Johan bisa mengenali sosok itu dengan baik. Nur datang menghampirinya yang sedang terbaring di atas tempat tidur. Johan sempat merasa heran karena tidak melihat ayahnya di ruangan itu. Ternyata, ayahnya baru saja keluar untuk mencari minuman dan merokok di luar rumah sakit. Nur duduk di samping tempat tidur Johan, menyandarkan tubuhnya dan perlahan mengelus rambutnya. Belayan lembut dari Nur seolah memberi rasa nyaman yang mendalam pada Johan. Ia menjelaskan bahwa sebelumnya melihat keramaian di depan gang, menyadari ada kecelakaan, dan mendengar bahwa motor Johan terlibat. Meski sempat ingin mengejar ambulans, Nur merasa malu untuk melakukannya. Johan yang terlanjur tenggelam dalam kenyamanan itu bahkan lupa untuk bertanya bagaimana Nur bisa masuk ruang perawatan, mengingat saat itu seharusnya tidak diperbolehkan ada pengunjung. Pikiran Johan kembali pada rencananya untuk melamar Nur. Ia bingung apakah rencana yang sudah direncanakan dengan matang harus dibatalkan, terutama karena kondisi kesehatannya yang belum pulih. Namun, Nur tampak berusaha menenangkannya. Ia menasihati Johan untuk membicarakan hal tersebut terlebih dahulu dengan orang tuanya, agar keputusan terbaik bisa diambil. Malam itu, belayan Nur membuat Johan begitu nyaman hingga tanpa disadari, ia terlelap. Ketika Johan terbangun, Nur sudah tidak ada di ruangan itu. Ayahnya yang kembali ke kamar melihat Johan telah tertidur lelap. Ayah Johan pun membentangkan tikar di lantai untuk ikut beristirahat. Saat berbaring, ada aroma melati yang samar-samar tercium di ruangan itu. Meski tidak terlalu kuat, bau itu cukup untuk membuat bulu kuduk ayah Johan berdiri. Ia segera menutup kepalanya dengan sarung, berharap bisa segera tidur agar tak perlu menghadapi sesuatu yang mungkin menakutkan. Namun, tidur tidak kunjung datang. Kamar yang tergolong kelas 2 itu hanya dihuni oleh Johan dan ayahnya. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki yang diseret dari arah kamar mandi. Ayah Johan memberanikan diri mengintip dari balik sarung. Sekelebat bayangan putih keluar dari kamar mandi. Aroma melati yang tadinya memudar kini tercium semakin kuat. Dengan penuh keberanian, ayah Johan menyingkap sarungnya, dan betapa terkejutnya ia ketika melihat seorang wanita berpakaian putih dengan rambut acak-acakan berjalan menuju pintu. Sebelum menghilang, wanita itu menoleh, menampilkan senyuman yang begitu menyeramkan. Rasa takut membuat ayah Johan jatuh pingsan di tempat. Keesokan harinya, ayah Johan terlihat syok dengan apa yang dialaminya semalam. Cerita itu ia bagikan kepada istrinya yang justru menyalahkannya karena tidak menjalankan salat Isya, sehingga mengalami kejadian aneh. Hari itu, Johan akhirnya diizinkan pulang dari rumah sakit. Sejak saat itu, Johan terus membujuk orang tuanya untuk tetap melaksanakan rencana lamaran yang telah disetujui. Ia berharap, meskipun dirinya tidak bisa ikut serta, setidaknya orang tuanya bisa menjadi wakilnya dalam acara tersebut, menunjukkan keseriusannya untuk meminang Nur. Akhirnya, orang tua Johan setuju. Mereka menghubungi beberapa sanak keluarga terdekat untuk menemani mereka sebagai penghormatan kepada calon besan. Tak lupa, mereka mempersiapkan beberapa makanan ringan untuk dibawa ke rumah Nur. Sesuai rencana, pada hari Minggu itu, orang tua Johan pergi mengunjungi kediaman Nur, sesuai alamat yang telah dijelaskan oleh Johan. Dalam perjalanan menuju rumah Nur, orang tua Johan sempat berbincang dengan salah satu kerabat yang ikut serta dalam acara tersebut. Mereka bertanya-tanya bagaimana Johan mengenal calonnya itu, serta sudah berapa lama hubungan mereka terjalin. Orang tua Johan menjelaskan apa adanya, sesuai dengan cerita yang disampaikan oleh Johan sebelumnya. Ketika rombongan hampir sampai di rumah Nur, setelah memastikan gang yang dimaksud oleh Johan, mereka mulai masuk ke dalam gang yang tak begitu lebar. Mobil rombongan bergerak perlahan hingga akhirnya tiba di alamat yang diberikan oleh Johan. Arahan yang diberikan tampak sudah sesuai, dan dari dalam mobil, salah satu kerabat Johan dapat melihat rumah yang disebutkan oleh Johan, rumah yang memiliki gazebo kecil di halaman. Namun, sebelum semua orang turun dari mobil, ibu Johan tiba-tiba merasakan perasaan tak enak yang merayap ke dalam hatinya. Matanya tertuju pada rumah yang dimaksud, dan samar-samar, ia merasakan ada sesuatu yang tak beres,
meskipun orang-orang lain yang masih berada di dalam mobil sepertinya tidak menyadarinya. Ibu Johan mencoba memastikan perasaannya dengan menelepon Johan, namun sebelum ia bisa menyelesaikan kata-katanya, pintu mobil mulai terbuka satu persatu. Betapa terkejutnya semua orang ketika mereka keluar dari mobil dan menyadari bahwa tempat yang mereka tuju ternyata bukanlah sebuah rumah, melainkan pemakaman umum. Pagar yang selama ini disangka sebagai pagar pembatas halaman rumah Nur ternyata adalah pagar pembatas area pemakaman. Gazebo kecil yang dikatakan Johan pun sebenarnya adalah tempat untuk meletakkan keranda dan perlengkapan pemakaman. Berita mengenai kejadian ini dengan cepat tersebar, tak hanya di daerah sekitar, tetapi juga hingga ke penjuru kabupaten dan kota. Ketika Johan diberitahu tentang kenyataan ini, ia seakan tak bisa menerima apa yang telah terjadi. Johan terus menyangkal apa yang dikatakan oleh orang-orang di sekitarnya. Ia masih meyakini bahwa Nur adalah seorang gadis yang nyata, bahwa Nur adalah manusia, bahwa Nur adalah takdirnya, dan Nur adalah kekasih yang diidam-idamkannya. Bahkan Johan telah menetapkan bahwa Nur adalah segalanya dalam hidupnya. Seiring berjalannya waktu, beberapa orang yang pernah melihat Johan mulai berbicara tentang perilaku aneh yang dialami pemuda itu. Seorang tukang parkir pernah menyaksikan Johan duduk sendiri di depan lokasi perbelanjaan, berbicara seolah-olah dengan seseorang, padahal tak ada siapapun di sana. Awalnya, Johan dianggap tidak waras karena sering terlihat duduk sendiri di emperan gedung tua, tertawa-tawa tanpa alasan yang jelas. Ada juga seorang penarik becak yang pernah melihat Johan mendorong gerobak sampah ke arah pohon besar di dekat warung yang sudah tutup. Setelah memindahkan gerobak, Johan duduk di samping pohon tersebut, meskipun saat itu hujan deras mengguyur area tersebut. Seorang warga lain mengaku pernah melihat Johan mengendarai motor dengan seorang wanita yang membonceng di belakangnya, padahal wanita itu tak lebih dari sosok gaib yang menumpang di belakangnya. Warga sekitar makam juga sering melihat Johan keluar dari area pemakaman di tengah malam, membuat cerita-cerita aneh tentang Johan semakin mengemuka. Beberapa orang yang akrab dengan daerah tersebut mengatakan bahwa apa yang dialami oleh Johan adalah ulah makhluk gaib yang terlanjur menyukai dirinya. Sosok gaib itu tak hanya sekali mengganggu manusia di sekitar daerah itu. Warga sekitar percaya bahwa di makam tersebut memang sering ada makhluk gaib yang menipu orang, menjelma menjadi gadis cantik yang minta dinikahi. Sosok inilah yang kemudian dikenal sebagai Nur, sebuah nama yang sudah cukup populer di sekitar daerah itu sebagai makhluk yang sering memikat para pemuda. Kisah Johan ini menjadi pengingat bagi banyak orang untuk selalu berhati-hati saat berada di jalanan, terutama ketika berkendara. Pikiran yang kosong atau tidak fokus bisa membuat seseorang lebih mudah dipengaruhi oleh hal-hal gaib yang tidak terduga asal-usulnya. Yang terpenting, jangan mudah terpikat oleh seseorang yang baru dikenal, karena selain bisa menimbulkan perasaan yang mendalam, hal itu juga dapat berujung pada kekecewaan yang tak terbayangkan.